One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildali Zayanti dari PGSD kelas 1U dengan NPM 19 14 34 023. Nama saya Syafira Aurelia, NPM 2014344017. Baiklah, saya Widya Putriana Batubara, NPM 1914342226. Perkenalkan, nama saya Ella Mulyasari dari kelas 1O dengan NPM 2014344229. Nama saya Rani Anissa dengan NPM 1914344117. Perkenalkan, nama saya Anggia Putri, NPM 2014344201. Nama saya Oda Nabila dengan NPM 1914344113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran persentase IPA pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan surat As-Saff terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang simbiosis. Baiklah, mari kita dengar dan kita simak secara bersama-sama. Yang pertama yaitu definisi simbiosis. Ketika dua atau lebih spesies individu hidup bersamaan dan berinteraksi satu sama lain, hubungan ini disebut dengan simbiosis. Simbiosis mencakup seluruh macam interaksi, baik interaksi yang merugikan, menguntungkan maupun netral. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut sebagai simbolon. Simbiosis terdapat 3 jenis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya raflesia dan lalat. Raflesia dibantu proses penyerbukan oleh lalat, begitupun lalat mendapat sari bunganya. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya, dalam hubungan ini tidak ada pihak yang dirugikan. Contohnya, lebah dengan bunga, bunga raflesia dengan lalat, ikan badut dengan anemon laut. Mutualisme adalah interaksi interspesifik atau antara spesies yang menguntungkan kedua belah spesies. Contohnya dari interaksi ini yaitu antara lainnya pencernaan hewan ruminansia dengan rayap, pertukaran nutrisi pada mikoriza, dan lain sebagainya. Interaksi antara rayap dengan mikroorganisme di saluran pencernaannya adalah contoh dari mutualisme obligat. Mutualisme obligat merupakan di mana salah satu pihak tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan pihak lainnya. Hubungan mutualisme terkadang melibatkan koevolusi, adaptasi terhadap kedua spesies dengan mempengaruhi kemampuan bertahan hidup atau kemampuan berkembang biak. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang pengertian simbiosis mutualisme. Maka di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang hubungan simbiosis mutualisme. Sebelumnya kita ingat lagi
bahwa simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, di sini saya akan memberikan 2 contoh tentang hubungan simbiosis mutualisme. Contoh yang pertama adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Mengapa sih kupu-kupu dan bunga dikatakan berhubungan simbiosis mutualisme? Karena kupu-kupu dan bunga sama-sama saling menguntungkan. Nah, apa saja keuntungannya? Kupu-kupu mendapatkan keuntungan karena kupu-kupu dapat menerima madu ataupun nektar dari dalam sebuah bunga, di mana madu dan nektar itu dapat berguna untuk kelangsungan hidupnya. Nah, keuntungan yang diterima oleh bunga, kupu-kupu dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Contohnya, jika ada seekor kupu-kupu yang hinggap di sebuah bunga, maka kaki-kaki dari kupu-kupu tersebut dapat menempelkan putik ataupun benang sari sehingga membawa serbuk sarinya ke putik atau benang sari yang lainnya. Maka kupu-kupu dapat dikatakan membantu proses penyerbukan pada bunga. Nah, contoh hubungan simbiosis mutualisme yang kedua adalah hubungan antara semut rangrang dan sebuah pohon. Keuntungan yang didapatkan semut rangrang adalah semut rangrang bisa membuat sarang pada batang pohon. Nah, bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh sebuah pohon tersebut? Sebuah pohon pasti akan diserang oleh berbagai hama tumbuhan. Nah, keuntungannya adalah jika berbagai hama itu ingin menyerang pohon, maka hama itu akan menyerang sarang dari semut rangrang tersebut. Maka pohon otomatis terlindungi dan semut rangrang juga tidak akan tinggal diam. Dia akan menyerang balik siapapun yang menyerang sarangnya. Maka mereka saling menguntungkan, di mana semut rangrang dapat membuat sebuah sarang di batang pohon dan batang pohon dapat dilindungi oleh sarang semut rangrang dari berbagai hama tumbuhan. Simbiosis komensalisme merupakan ketergantungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sementara makhluk hidup yang lain sama sekali tidak dirugikan. Contoh ini bisa dilihat pada tumbuhan tanaman anggrek dan pohon mangga, di mana anggrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pada pohon mangga. Fungsinya adalah agar anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan menempel pada pohon mangga, anggrek akan mendapatkan cahaya matahari, air, zat anorganik dari kulit batang pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek. Sebagai contoh bisa kita lihat pada bunga anggrek dengan pohon mangga, sirih pada tumbuhan inangnya, penyu dengan ikan ramora dengan paus dengan beladinae, jamur tumbuh pada akar yang lapuk, paku tanduk rusak, dan dengan tumbuhan inangnya. Interaksi antara spesies yang menguntungkan salah satu spesies, namun tidak berdampak apapun bagi spesies lainnya, disebut komensalisme. Interaksi komensalisme sulit ditemukan secara langsung, karena pada umumnya asosiasi antar spesies cenderung mempengaruhi kedua spesies. Sebagai contoh, organisme yang menumpang seperti alga yang hidup pada cangkang penyu atau tritip yang menempel pada paus terkadang dianggap sebagai komensalisme. Organisme yang menumpang ini mendapatkan tempat untuk hidup sementara. Hal ini tidak memberi dampak pada organisme yang ditumpangi. Di sini saya akan memberikan 2 contoh dari simbiosis komensalisme, yaitu antara sirih dengan inangnya. Tumbuhan sirih mempunyai nama latin Paper beetle, yang merupakan salah satu jenis tanaman yang kerap ditemukan di lingkungan kita. Tanaman ini merupakan salah satu contoh dari simbiosis komensalisme. Dalam hal ini, tumbuhan sirih akan tumbuh dengan cara merambat dan menyesuaikan dengan tanaman yang ditempatinya atau tanaman inangnya.
Tujuan tumbuhan sirih selanjutnya tidak lain adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang memadai agar bisa dilakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini pastinya akan memberi tambahan keuntungan bagi tanaman sirih, akan tetapi tidak memberi dampak apapun bagi tanaman inangnya. Yang kedua, simbiosis komensalisme anggrek bersama mangga. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua ini adalah interaksi antara tanaman anggrek atau bahasa latinnya Phalaenopsis amabilis dengan pohon mangga dengan bahasa latinnya Mangifera indica. Dalam persoalan ini, tanaman anggrek ini merupakan tindakan seperti halnya tanaman sirih. Tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon mangga dengan tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan senyawa lainnya. Semuanya dibutuhkan untuk melaksanakan fotosintesis. Cara tanaman anggrek mendapatkan air adalah dengan menyerap air dan juga mineral yang terdapat pada kulit pohon mangga tersebut. Selain itu, juga sanggup menyerap dari batang yang telah lapuk. Kejadian ini sebetulnya untung bagi tanaman anggrek, akan tetapi tidak memberi tambahan pengaruh tidak baik bagi pohon mangga tersebut. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah jenis interaksi antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Makhluk hidup yang merugikan disebut sebagai parasit, sedangkan makhluk hidup yang dirugikan disebut sebagai inang. Parasit sangat bergantung hidupnya pada makhluk hidup lain. Mereka akan mengambil makanan serta cadang makanan inangnya untuk bisa bertahan hidup. Parasitisme merupakan interaksi di mana salah satu organisme mendapatkan makanannya dari organisme lain, di mana proses tersebut merugikan inangnya. Parasit yang hidup di dalam tubuh inangnya seperti cacing pita disebut endoparasit, sementara parasit yang hidup di permukaan luar inangnya seperti kutu disebut ektoparasit. Serangga parasit seperti tawon kecil bertelur di dalam inang yang hidup. Kemudian, larvanya memakan tubuh inang yang dapat membunuh inangnya. Banyak spesies parasit memiliki siklus hidup yang kompleks, yang melibatkan lebih dari satu inang. Spesies parasit dapat secara signifikan mempengaruhi kelulus hidupan, reproduksi, dan kepadatan populasi inang mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian apa itu simbiosis parasitisme. Sekarang saya akan membahas tentang apa saja sih contoh dari simbiosis parasitisme tersebut. Yang pertama ada cacing perut dan cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia, di mana cacing tersebut mengambil atau menyerap sisa sari-sari makanan dari dalam usus manusia. Yang kedua ada Rafflesia dengan inangnya, yang dimana bunga Rafflesia ini akan menyerap sari-sari makanan dari inangnya yang menempel tersebut. Yang ketiga, itu ada tali putri dengan inangnya, yang dimana tali putri ini menyerap sari-sari makanan yang berupa zat organik, sedangkan inangnya akan berkurang atau akan kekurangan sari makanan karena diserap oleh tali putri tersebut. Demikianlah hasil diskusi kami tentang simbiosis. Semoga para pendengar dan pembaca dapat memahaminya lebih rinci dan lebih lanjut. Lebih dan kurangnya saya mewakili kelompok saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.